Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la quwwata illa billahi al-azim. Lahir Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jarati bismillahirrahmanirrahim awliya wa syahada wa salihin wa ala imat rasyidin. Thumma il arwah wa li walidina wa li ajdadina wa li jaddil jami' masyayikhina ma'alimina wa asajira dirana sibna ghurabatina jamil muslimin wa muslimat nususan ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Bani wa rahmatan bismillahirrahmanirrahim Imam Ghazali wa sallam daghshar wa liqulidul jannah wa nabi asrari wa anwari fi dinil akhirah Radhan Nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami wukillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan niat dan tujuan lillahi ta'ala mengharap ridha Allah dengan pembacaan tadi salawat kepada Rasulullah yaitu membaca Maulid Sibtu Durar lanjutkan dengan taklim atau muzakarah mutalaah mudah-mudahan dengan ini yang kita pelajari dan apa-apa yang kita baca salawat tadi bisa menjadi penerang hati salawat tadi untuk kita dan apa-apa nantinya yang kita pelajari di kitab ini bisa kita amalkan untuk kita di kehidupan kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya halaman 14 ya kah? Halaman 14 kedua dan lagi firman Allah Ta'ala kedua baris keempat dari bawah halaman 14 dapat kedua itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Kedua, seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan dan karena dapat harta, maka mereka itu sangat jahat. Maka jika dikekalkan olehnya akan kosotnya, kosot itu maksudnya, serta diketahuinya akan jahatnya kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada bertobat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat lagi durhaka mereka itu. Nah ini yang kedua, orang ini menuntut ilmu
tapi niatnya untuk dunia. Nuntut ilmu niatnya untuk dunia, supaya dapat dunia, supaya dapat harta. Artinya dia menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada yang diinginkan. Itu. Ini dalam tasawuf ini seperti ini. Di ketika dia menuntut ilmu, nuntut ilmunya tidak ikhlas dan ingin mendapatkan kemuliaan dunia, kemegahan dunia, ingin dapatkan harta. Nah, disebutkan dalam kitab ini dia melakukan suatu kejahatan, jahat niatnya. Dan apabila tidak bertaubat, maka meninggalnya dalam keadaan maksiat. Nah, ini biasanya tergantung amalan hati. Hatinya seperti apa? Tuh. Memang hampir semua mencari dunia. Nah, hampir semua mencari dunia. Tapi tidak semuanya dunia itu membawa kepada akhirat. Memang kita hidup dalam dunia, pasti butuh dunia. Nah, yang salah tuh seperti ini. Jungkir balik mencari dunia, lupa dengan amal ibadah. Nah, itu tiap hari dunia dikejar, tapi amal ibadah ditinggalkan. Dunia tuh kada dibawa mati. Jangan terlalu ambisi. Lihat ya orang tuh. Kaya, kekayaannya bisakah menyelamatkan inya dalam kubur? Tidak bisa. Mati, siapa yang untung? Orang yang hidup untung dengan kekayaannya. Gara-gara dunia, amal ibadah ditinggalkan. Apalagi ibadah wajib sampai ditinggalkan. Nah, itu. Nah, di sini tadi ketika menuntut ilmu dengan niat yang salah, tidak karena Allah nuntut ilmunya. Contohnya seperti ini. Aku nuntut ilmu supaya jadi ulama, supaya jadi tuan guru. Nah, karena supaya kalau aku jadi tuan guru, jadi ulama, otomatis banyak yang manggil aku ceramah. Niatnya seperti itu. Nah, dari ceramah itu aku dapat duit. Itu tujuannya. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Makanya ketika kita nuntut ilmu, kayak apakah kan hasilnya? Kemana Allah matur ke situ. Jangan ada tujuan. Pokoknya aku harus seperti ini tujuan. Maksudnya tujuannya karena dunia tadi. Itu. Kalau tidak bertobat dalam kitab ini, meninggalnya dalam keadaan maksiat. Nah, maka jika taubat mereka itu dahulu dari matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh, niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat itu. Nah, ini kita itu bila nuntut ilmu, insya Allah dunia dapat, kan? Pasti dapat. Akhiratnya pun dapat juga.
Tapi kalau kita nuntut dunia, dunia ini cari, akhirat bisa kada dapat. Ilmu agama ini dituntut, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau dunia dituntut, bisa akhirat kada dapat. Semisalkan seperti menanam padi. Ketika menanam padi, padi ada, rumput ada, ya ada. Tapi yang diambil padinya, rumputnya dibuang. Nah itu. Karena orang yang taubat dalam dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Dan dapatlah mereka itu akan keridhaan daripada Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala kasih atau cinta atau suka akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan suka kasih cinta Allah ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Nah itu. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi orang yang baik ketika dia berbuat kesalahan, dia mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah serta tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu orang yang baik. Bukan orang yang pernah salah. Pernah salah tapi mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Allah. Nah, yang paling susah itu mengakui kesalahan. Itu yang paling susah. Paling susah. Kan syarat taubat itu tidak mengulangi kesalahannya atau dosanya. Kalau masih mengulangi dosa tersebut, itu taubat sambal. Namanya taubat sambal. Sambal tahu sambal? Lombok tahu lombok? Ikam tuh makan lombok, tak makan. Tahu pada bibir nih kepedasan, padas bibir nih. Tetap aja ambil lagi sambalnya. Nah itu namanya tobat sambal. Aku tobat kada lagi melakukan ini. Isuknya digawinya lagi. Itu tobat sambal. Lain taubatan nasuha lain. Ya sambal tuh. Sudah tahu bibir ambil lagi makan. Padas nih tetap ambil lagi. Ya kalau sambal tuh. Nah itu mengulangi kesalahannya. Padahal Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah? Nah, caranya perbanyak istighfar. Istighfar dalam sehari itu kurang lebih 100 minta ampun. Sebab kenapa? Kita ini setiap hari pasti ada dosa. Pasti ada salah. Yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pasti sudah. Dari anggota kita ini pasti ada dosa. Makanya kata hadis Nabi, al-insan malah mahalul khoto wanisian. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Pasti kita ada dosa tiap hari. Di mata sudah. Mata ada dosa. Belum lagi di telinga, di mulut,
Nah, yang paling bahaya nih mulut. Kada sadar mulut menggibah orang. Nah itu. Kalau mata kan bisa menjaga tuh. Nah, melihat batang sejaga. Ya lo, batang apa? Batang paha bisa jaga sekali. Nah yang paling bahaya tuh ini. Kita nih berdua berkesan ngesahi orang. Nah itu bahaya. Mulut nih. Gibah. Nah, gibah ini membicarakan kejelekan orang memangnya jelek. Maksudnya tuh memangnya salah, tapi kita bicarakan itu gibah. Misalnya kayak ini nih, si Anu tuh maling, inya tuh maling, memang maling, itu gibah. Tapi kalau kita bicarakan inya kada seperti itu namanya nah itu dua tuh bila kita salah fitnah. Ikam tuh berkisah, si Anu itu sumbingnya kini itu gibah sudah. Dosa kada terasa di mulut tuh. Ya lah, dosa kada terasa. Tapi kalau laki-laki ini jarang mau seperti itu. Yang biasa seperti itu perempuan. Kenapa jadi perempuan tuh suka ngomong? Karena mulutnya dua. Nah, itu kalau laki-laki ini suka berpikir karena kepalanya dua. Itu. Kalau perempuan suka nah gibah, jaga. Itu tuh karena mulut badan binasa. Lihat nih, orang berkelahi itu gara-gara mulut asalnya. Ya lo, bolok-bolokan berkelahi, kada diterima gara-gara mulut. Makanya salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia itu pada memelihara lidah. Tuh, tapi susah. Makanya kata Imam Ghazali tuh bertanya dengan muridnya, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab, pedang. Betul kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam di dunia ini adalah lidahmu, mulut. Kalau pedang lukanya hanya di luar, tapi kalau sudah mulut melukai sampai ke dalam hati. Gara-gara mulut orang sakit hati. Situ. Jadi menjaga itu yang susah. Nah, orang yang mengakui kesalahannya dan minta maaf atau minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi, itu yang orang baik. Nah, cara kita minta ampun dengan Allah yaitu perbanyak istighfar tadi. Istighfar kurang lebih 100 habis sembahyang atau di luar sembahyang. Apalagi kita istighfar untuk kita dan minta ampun kan untuk orang lain. Makanya habis sembahyang tuh kalau astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, aku minta ampun dari dosaku dan dosa seluruh orang mukmin dan mukminat. Itu seluruhnya tuh. Sebagian ulama mengatakan yang mati kayak yang hidup kayak itu. Mukmin mukminat tuh. Itu. Setiap hari pasti kita melakukan dosa.
Jadi orang yang bertobat itu dicintai Allah, dan juga Allah cinta dengan orang yang suci. Nah, bahasa di sini kan suci itu ada dua, suci daripada najis dan suci daripada dosa. Cara mensucikan dosa yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Terserah aja, istighfar tuh ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Buat nikam ini senang yang pendek, bang. Yalah, yang panjang istighfarnya nih kayak nih. Awal habsi itu istighfar tuh panjang tuh. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Nah itu panjang tuh. Bagus tuh istighfarnya. Minta ampun aku, wali walidayya, siapa lagi? Kedua orang tuaku. Di jami'an muslim muslimat mumin tuh panjang. Yang pendek lagi astagfirullahaladzim. Itu pendek. Itu paling pendek tuh astagfirullah aja, itu sampai situ aja lah. Kada astaga dada. Intinya paling pendek sampai astagfirullah, sampai situ. Astaga. Nah itu lain itu. Itu paling pendek. Pilih aja. Kalau dalam dalail itu ada juga istighfarnya. Istighfar dari Abu Hasan tuh di dalam dalail tuh. Nah, ke dalam dalail itu ada salawatnya, ada istighfarnya. Nah, itu. Seraja. Intinya tiap hari itu ada kita minta maaf. Kita minta ampun dengan Allah. Paling sedikit 100. Jangan kada sama sekali. Terutama lihat habis sembahyang, terutama habis sembahyang kalau istighfar, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti astagfirullah. Kenapa disuruh istighfar habis sembahyang? Kita nih tahu sembahyang kita tuh lalai, pasti lalai. Baru angkat takbir, Allahu Akbar, ingati skripsi dah, ya lah, ingati gawian dah. Kayak apa aku ingati hutang, cicilan. Nah, makanya disuruh minta ampun. Dan ulama berapa kali itu habis sembahyang biasanya? Berapa kali? 3 kali kalau. Nah, ulama itu jadi 3 dirincikan ulama. Pertama, kita minta ampun ketika sholat kita lalai. Kada ada. Kayak kita ini kada mungkin khusyuk. Kada mungkin. Sedangkan bunyi nyamuk aja tuh, kada bisa khusyuk kita. Nah, kalau Sayyidina Ali luar biasa khusyuk. Sayyidina Ali itu pernah dipanah. Mau dicabut panah itu, biar Sayyidina Ali, jangan dicabut panah. Panah yang menusuk tubuhku jangan dicabut. Jadi ke sahabat yang lainnya, jadi seperti apa cara nyambutnya? Cabut panahku ini. Nah, mati lampu. Gensetnya lah. Jadi cabut panahku ini. Tapi sana nyala, nah, enggak. Ketika aku sholat, jadi ketika sholat, cabut panahku nih, kata Sayyidina Ali. Sholat Sayyidina Ali. Dalam sholat dicabut panah tadi. Selesai sholat, betakun Sayyidina Ali. Sudah dicabutlah panahku. Sudah pada disabut. Saking khusyuknya panah dicabut, kada merasa. Kalau kita nyamuk bunyi aja gin bisa mencari mana tadi. Nah itu makanya ketika sholat
istighfar pertama itu minta ampun kita dalam sholat lalai, lupa. Yang kedua, istighfarnya kata ulama kita minta ampun karena dalam sholat mungkin bacaan kita banyak salah. Yalah. Yang ketiga, minta ampunnya mungkin dalam sholat kita, gerakan kita salah atau kurang sempurna. Nah, makanya 3 tadi dirincikan ulama. Istighfar yang pertama, kita lupa dalam sholat. Istighfar yang kedua, kita banyak salah dalam bacaan. Istighfar yang ketiga, kita mungkin gerakan dalam sholat tidak sempurna. Makanya habis sembahyang tuh astagfirullah, tambah azim atau sampai itu. Yang penting ada istighfar. Jangan habis salam langsung meloncat, jangan itu pembualan. Habis salam kada ada istighfar, paling kada istighfar dulu. Setelahnya mau sholat, tiba sholat sunat, istighfar 3 kali dulu. Nah, mengakui ketika dalam sholat tadi kita banyak salah, banyak lalai. Nah, itu. Jadi usahakan dalam sehari itu kita ada minta ampun atau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sambungannya nanti ketiga. Nah, mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpulnya di sini di kumpulan Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ilhadatan Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabdi wa nasallallahu siratal ladzina an'amta alaihim. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Binti billah ruh samsiyah binti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah wal jasad bil jasad la qabri bil kubur wa washabbihi wa barik wasallim. Abdul taqabbal thawaba ma qara'na min qur'ani wa qala min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhana bi amri sallaina ala sayyidina wa sallam min anwal harbi bi hajil majlis wa barak hadiyatan wa silah wa rahmatan min kanazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimuha wa nudiha ila harati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi ikhwanihi minal anbiya al mursalin salatullah sama jumlah sahabah wa
البراء والتابعين والتابعين تابعين من تابعين بسنة الدين بسم الله الأرواح والبشرين أبي بكري وأمار وأصلا وعلدنهم بسم الله الأرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعبد الراشدين بسم الله الأرواح ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا لجميع مشايخنا معلمينا وأساجنا جرانسنا وقرباتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا إلى روح Ma'rifah binti Rifailaruh Samsiyah binti Raden Birahmatika Rahman Rahimin Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'banhum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'banhum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'jal jannatahum wa'jal kuburahum Raudatan min diyadil jinan wa'jal kuburahum Farnafarin niran Allahumma anzili rahmata wa ni'mata wal bahjata wal jannata wa suruh salwarhim Birahmatika Rahman Rahimin Al-majalhum bida'an lahum minan nar riqaqan lahum minan nar itqan lahum minan nar sitran lahum minan nar hijaban lahum minan nar najatan lahum minan nar mudkhilhum jannata bighairi hisab mudkhilhum jannata bighairi hisab mudkhilhum jannata bighairi hisab rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم